Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Profesor Dr. Insinyur Anas Miftah Fauzi, Dekan Sekolah Pascasarjana IPB University. Apa kabar, Prof? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, kami program Fema Voice mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan Pak Dekan untuk berbincang-bincang dengan kami. Nah, yang pertama kami ingin mendengarkan ya selama saya yakin Pak Dekan, Prof. Anas sudah lama berkarir di IPB sebagai dosen, sebagai peneliti dan juga pengabdian masyarakat. Nah, dari perjalanan karir tersebut, kemudian ditambah dengan latar belakang pendidikan yang telah dilalui. Nah, Prof. Anas ini lebih sering menyebut sebagai ahli apa nih? Iya, makasih. Saya S1 saya kan teknologi hasil pertanian. Kemudian saya mengambil S2 di Osaka University. Waktu itu bidang saya mengenai fermentation technology, tapi dalam rangka untuk pengelolaan limbah industri. Jadi bagaimana atau mengurangi terjadinya eutrofikasi atau pencemaran perairan. Kemudian S3 saya itu di Inggris, di bidangnya bioscience, memang lebih kepada pengembangan proses mulai dari isolasi mikroba sampai simulasi rancangan bangun reaktor untuk kembali persoalannya lingkungan, tapi fokusnya kepada bagaimana mengatasi pencemaran oleh limbah-limbah seperti pestisida, jadi bahan-bahan yang berbahaya. Jadi kalau kita lihat dari bidang ilmunya memang mungkin lebih tepat di lingkungan ya, dalam lingkungan. Tetapi bidang saya memang lebih banyak erat kaitannya di teknologi industri pertanian atau agroindustri. Oke, aplikasinya di sana ya, Prof. Ya, divisinya di agroindustri, Departemen Teknologi Industri Pertanian itu divisinya di manajemen teknik dan manajemen lingkungan industri. Oke, baik. Nah, sudah. Di situ ada aspek engineering-nya, ada aspek bioscience-nya, dan sebagainya. Kemudian saya mengajar juga terkait dengan produksi bersih. Jadi bagaimana apa itu yang disebut dengan green process? Ya, diproses untuk meminimalkan terjadinya limbah. Jadi memang seputarannya ke sana. Jadi kemudian sekarang saya punya interest kaitannya dengan keberlanjutan, sustainability. Itu juga ada 3 pilar, lingkungan, ekonomi, dan sosial. Jadi masih seputar itu konteksnya. Ya, menarik sekali, Prof. Tadi ya, green product, green process ya. Karena ini nyambung dengan interest saya di green consumer yang dimulai dengan consumption green product yang dihasilkan dari green process. Baik, Prof. Sudah tergambar latar belakang keilmuannya ya. Nah, 3 bulan masa pandemik ini, Prof melihat apa tantangan yang dihadapi terutama industri ya. Apakah ini juga membawa hikmah ya dalam konteks lingkungan tadi ya, dengan adanya bagaimana berapa persen kira-kira ada nggak kasus factory yang benar-benar shutdown atau setengah jalan? Nah, ini seperti apa konteks apa yang Prof pahami begitu? Baik, ya terutama memang erat kaitannya dengan logistik ya. Jadi supply chain itu pasti akan terganggu karena mobilitasnya terganggu. Kalau mobilitasnya terganggu, tentu input untuk produksi akan terganggu. Input produksi terganggu, tenaga kerja juga mobilitasnya juga terbatas, juga menjadi terganggu. Jadi intinya memang lebih kepada input ya. Sementara kalau dari sisi output-nya kan daya beli masyarakat kan juga berkurang karena dia mungkin tidak bisa bekerja dan sebagainya, sehingga
ada dua sisi. Sisi inputnya juga terganggu, sisi daya belinya juga terganggu. Jadi, tetapi itu bisa memberikan pelajaran pada kita untuk konteksnya efisiensi ya. Jadi bagaimana konteks efisiensi, bagaimana sekarang dengan pendekatan digital teknologi segala macam, sehingga connectivity, efisiensi, kemudian yang kita kenal dengan berbagai macam teknologi seperti blockchain dan sebagainya, itu mungkin akan menjadi hal yang harus ya segera kita terapkan. Ya. Kemudian sharing ekonomi ya itu juga menjadi hal yang penting untuk kita kedepankan ya. Jadi dalam konteks itu tentu akan punya dampak untuk sustainability dari dunia usaha, khususnya untuk industri. Di UKM saya kira juga pasti terkena dampaknya, terutama misalnya di industri yang warung misalnya, itu kan menjadi ada masalah karena tadi social distancing sebagainya. Jadi prinsipnya memang ada tatanan baru yang harus memaksa kita melakukan sesuatu yang baru. Ya contoh misalnya seseorang yang biasa makan jeroan tidak apa-apa, tapi kemudian divonis dia kena jantung misalnya. Maka dia harus membuat tatanan baru. Dia memakan harus lebih hati-hati, harus lebih memilih dan sebagainya. Jadi intinya adalah bagaimana agar kita bisa tetap survive ya konteks itu. Industri pun juga pasti akan seperti itu. Jadi bagaimana mereka memilih input, bagaimana mereka melakukan efisiensi dan sebagainya, sehingga secara hitung-hitungan ekonominya, produksinya masih bisa akan berjalan. Kira-kira gitu Pak Dekan. Ya. Kalau secara terima kasih. Ini menarik nih Pak Dekan. Kesadaran itu tumbuh nggak di kalangan industri? Kalaupun kesadaran itu tumbuh, nih kan industri berbagai macam ya dari segi besarnya. Ada yang disebut menengah, mungkin sedang, besar. Nah ini Pak Dekan melihatnya seperti apa nih kesadaran itu? Kalau menurut saya pasti industri itu kan survive kalau dia punya inovasi. Jadi kalau dia tidak mengedepankan inovasi dalam bisnisnya tentu akan kolaps. Nah, jadi itu yang utama di situ. Baru nanti kita bicara constraint kan. Constraint dalam konteks finansial, constraint dalam konteks keterampilan, ya, constraint dalam konteks hal-hal yang lain itu yang kemudian akan menjadi hal yang harus dipikirkan. Tetapi yang paling penting adalah inovasi tadi, bagaimana dia bisa kemudian mendapatkan barangkali jenis produk yang memang lebih sesuai barangkali ya. Kalau dalam konteks produk, mungkin jenis proses yang lebih sesuai, mungkin jenis input yang lebih sesuai, atau pola marketing yang lebih sesuai. Jadi sama sekarang kan lebih banyak kan menggunakan bukan makan di tempat, tapi menggunakan kurir kan, kita pesan, datang dan sebagainya. Jadi itu kan sebuah tatanan baru yang menurut saya tinggal bagaimana si industri tadi bisa meyakinkan konsumen bahwa itu tidak berbeda produknya, kualitasnya, penyajiannya, tetapi lebih aman ya untuk bisa. Betul. Jadi konteksnya kan ada inovasi, ada convenience ya, artinya kenyamanan ya. Jadi itu kenyamanan itu juga menjadi penting. Ada juga konteksnya efisiensi ya. Jadi itu beberapa hal yang penting untuk diperhatikan untuk industri agar survive. Tadi menarik ya, ada kata kunci inovasi ya, sebagai pintu masuk untuk efisiensi. Nah, selama ini seringkali inovasi itu dipersepsikan sebagai miliknya industri yang sedang atau besar. Nah, ini gimana untuk yang menengah, yang kecil dan sangat kecil ini? Apakah ini mereka punya capacity ya, capability untuk membuat sebuah inovasi? Dan bagaimana peranan perguruan tinggi, para penelitiannya membantu mereka ini? Ya, saya kira inovasi tadi bisa dalam bentuk produk. Artinya dia mencoba untuk mencari dulu kira-kira minat dari konsumen seperti apa.
Oke, baik. Ya, contoh misalnya sekarang dengan produksi masker aja, mulai banyak Ya, variasi kan, karena memang tren pengguna. Berbagai jenis produk makanan juga sama. Saya kira di WA Group atau di Instagram atau di apa, ya, itu ada betul. berbagai bentuk produk-produk yang kemudian berbasis kepada order, kemudian dikirim. Jadi dia tidak lagi, ini kan apa istilahnya itu, produksi berbasis kepada order ya, bukan produksi berbasis kepada input. Kalau berbasis kepada input bisa jadi nanti proses penjualannya jadi terlambat. Jadi sekarang nampaknya lebih banyak kepada order base ya, production Oke. system itu Jadi yang permintaan dulu ada ya. mulai berkembang. Ya, jadi peminatnya ada nggak nah minatnya berapa, kemudian maunya kapasitas berapa, dan sebagainya. Baru kemudian dia akan membuat semacam sistem produksinya. Kecuali kalau memang industri yang memang sudah besar, tentu bagaimana mereka mendorong marketingnya agar itu tetap konsumennya tetap loyal ya kepada produk-produk yang dihasilkan. Jadi inovasi itu menurut saya tidak melulu untuk yang industri besar, tetapi di industri yang kecil menengah pun mereka pasti juga akan artinya mereka juga memiliki kemampuan ya. Kalau mau survive ya. Ya. Oke. Dan saya kira perguruan tinggi juga punya peran. Contoh misalnya IPB kemudian membangun platform untuk pemasaran produk-produk pertanian dari petani binaan. Itu kan salah satu bentuk dari sumbangan perguruan tinggi untuk inovasi di dalam marketingnya, misalnya seperti itu. Oke, baik. Satu hal lagi, ini kan kepedulian perguruan tinggi kepada industri-industri kecil ini juga sangat tinggi ya. Di lain pihak, perguruan tinggi juga menghasilkan apa yang disebut dengan paten dan berbagai inovasi. Namun saat ini perguruan tinggi itu juga menuntut ya semacam artinya tidak gratis kalau paten itu diberikan begitu saja ke industri. Nah, di lain pihak kita tahu bahwa sebagian besar inovasi dan paten itu dihasilkan dari budget pemerintah yang notabene itu adalah uang publik begitu ya. Apakah tidak sebaiknya bahwa ini tuh diberikan gitu? Artinya perguruan tinggi sudah melaksanakan kewajibannya berinovasi, membuat paten, kemudian justru saatnya ini dikembalikan ke masyarakat. Toh yang membiayai pembuatan riset dan lain sebagainya juga uang rakyat. Ini bagaimana Prof. Anas memandang hal ini? Saya melihat paten itu ya, atau haki itu lebih kepada memberikan pengakuan kepada inventornya atau kepada penelitinya yang menghasilkan. Tetapi itu agak sulit untuk memberikan harga. Ya, contoh misalnya seorang dosen IPB menghasilkan cabai yang hebat. Nah, untuk itu dia akan melakukan atau dia sudah melakukan seri penelitian dan total menghabiskan anggaran katakanlah 500 juta misalnya. Apakah harga temuan itu 500 juta? Kan nggak bisa juga. Jadi saya kira itu adalah intinya adalah memberikan penghargaan kepada siapa sih yang melakukan riset itu, yang menemukan produk itu penghargaan. Nah, berikutnya apakah kemudian produk tadi akan menjadi produk komersial atau tidak, itu sepenuhnya tergantung kepada institusinya. Jadi konteksnya institusinya. Nah, kalau institusinya kemudian dia akan kemudian mengkomersialkan, tentunya harus ada perhitungan-perhitungan di mana income itu nanti akan untuk memberikan reward, insentif kepada peneliti untuk lebih lanjut lagi penelitian, bukan untuk take home pay, tapi untuk lebih lagi lanjut penelitian sehingga dalam keberlanjutan ya, Prof. Misalnya, ya, atau dia kemudian memperbaiki fasilitas riset di perguruan tinggi atau di lembaga yang memfasilitasi itu. Jadi harusnya ke arah sana ya ininya ya. Tentu kesejahteraan dari penelitinya juga harus diperhatikan dalam konteks itu, karena memang mau tidak mau insentif itu adalah pendorong untuk dia lebih kreatif lagi, dia lebih maju lagi. Tapi lebih penting lagi adalah memberikan iklim ya yang mendukung ya, yang kondusif
bagi peneliti tadi untuk lebih semangat lagi menghasilkan inovasi-inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Jadi tidak selalu paten itu berimplikasi kepada komersial. Ya, contoh pelindungan varietas tanaman itu kan tidak ya. IPB 3S atau segala macam itu kan pepaya Kalina atau California itu kan IPB tidak meminta royalti kepada petani. Ya. Itu salah tapi satu untuk produk-produk tertentu bisa jadi melalui bentuk kerjasama, kemudian ada nilai yang bentuknya royalti atau bentuknya penghargaan atau bentuknya apa yang kemudian masuk kepada institusinya dan institusi yang memberikan. Dan itu sudah ada peraturan Menteri Keuangan yang mengatur itu ya, berapa persen yang bisa diberikan kepada institusinya, kepada penelitinya dan sebagainya. Artinya sudah ada kasus ya bahwa perguruan tinggi seperti IPB tadi Kalina penemuannya itu di-share kepada masyarakat ya. Artinya IPB tidak menuntut apapun begitu ya. Tidak. Bahkan almarhum waktu itu, Bu Sriani, cerita ke saya, itu beliau itu almarhum membagikan benih kepada siapapun yang meminta, kemudian di-tagging bahwa produk itu sudah sampai ke Papua, sudah sampai ke Maluku, sudah sampai kemana, itu ada catatannya. Ya. Itu untuk memperlihatkan bahwa seberapa besar sebenarnya dampak dari sebuah penelitian itu memberi manfaat kepada masyarakat. Ya, contoh lain misalnya IPB3S ini kan juga sama. Tetapi dalam konteks produksi benihnya itu bisa menghasilkan income bagi perusahaannya IPB kan untuk produksi betul. benihnya yang kemudian dijual kepada petani. Tetapi kalau petani kemudian mengembangkan sendiri ya itu nggak ada tuntutan bagi petani. Artinya tidak kemudian seperti perlindungan bahwa ini nggak boleh orang lain memproduksi, itu nggak ada dalam konteks itu. Nah, hambatan yang terjadi begini, Prof. Banyak temuan dari IPB, kemudian ketika harus disebarluaskan, itu harus menunggu sebuah proses dari instansi yang berwenang ya. Sementara IPB mungkin tidak memiliki sebagai perguruan tinggi tidak memiliki kapasitas untuk melakukan proses ini karena keterbatasan ya. Sementara masyarakat itu butuh begitu. Ini apa nih solusi yang sebaiknya dilakukan? Apakah memang aturan-aturan pemerintah selama itu tidak inline ya, tidak kondusif dengan penyerapan inovasi yang ada begitu? Karena ini semua harus mengikuti prosedur yang luar biasa panjangnya. Ya. Memang yang paling penting kan di sekarang itu ada namanya teknologi readiness level ya, TRL ya, tingkat kesiapan dari teknologi. Apakah dia memang sudah siap implementasi atau masih sifatnya dasar. Jadi ada TRL 1 sampai TRL 9 gitu ya. Kalau sudah 8, 9 itu relatif sudah tinggal menghitung bisnisnya saja. Tapi kalau masih 6, 7 itu mungkin baru prototyping, itu masih proses-proses peningkatan. Karena itu IPB sudah bagus karena sudah ada Teknopark. Nah, Teknopark itulah tempat inkubasi teknologi. Jadi di situ teknologi itu diinkubasi dan tanda kutip dia di-assessment lagi tentang keterandalannya, tentang produksinya, dan sebagainya, sampai kemudian bisa di-scaling up, siap, dan kemudian dilihat sisi bisnisnya. Begitu. Ini memberikan manfaat tidak kalau ini nanti menjadi mass production. Sehingga bisa jadi inovasi itu ada 1.000 yang jadi sampai ke prototyping kurang dari 100, bisa jadi hanya 5%, kemudian sampai menjadi produk di masyarakat bisa cuma 1%. Itu bisa saja seperti itu dalam konteks invensi. Kalau inovasi itu berarti sudah siap untuk komersial, siap untuk digunakan oleh masyarakat. Jadi memang ada tahapan-tahapan yang kita kenal dengan teknologi incubation ya. Dan IPB sudah bagus, sudah punya Teknopark. Kita mungkin perlu memperkuat lagi dengan teknologi transfer office atau TTO. Ini yang menjadi hub ya, hubungan antara user atau masyarakat atau investor dengan para penelitinya. Jadi nanti akan ketemunya di situ, diskusi, mungkin ada komentar, ada kekurangannya dan sebagainya.
terjadi kesepakatan, apakah kemudian akan riset bersama menuntaskan, atau meminta kepada IPB untuk menuntaskan, dan nanti mereka akan membeli teknologinya, dan Ya. sebagainya. Itu adalah bagian dari tas atau tugas dari TTO tadi, teknologi transfer office itu. Saya kira ini di IPB juga sudah direktornya yang menangani itu. Saya kira tinggal bagaimana itu didorong lebih kuat lagi. Teknopark itu apa sebelumnya inkubasi yang di depan kampus Darmaga itu? Bukan, beda lagi. Kalau itu adalah inkubasi bisnis. Oh, Inkubasi oke. bisnis itu adalah inkubator untuk calon wirausaha. Oh, Jadi baik, misalnya baik. ada masyarakat ingin belajar wirausaha, maka dia akan diinkubasi di situ. Inkubasi itu nanti kita bisa membantu melatih manajemennya, memberikan arahan pemasarannya, dan sebagainya. Itu inkubasi untuk bisnis. Kalau Teknopark itu inkubasi untuk teknologinya. Untuk Oh, konteksnya begitu. adalah bagaimana teknologi tadi bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Tapi Tapi sekarang sudah dua-duanya juga ada menyatu. startup di sana, Prof. Ya, jadi startup itu adanya di Teknopark dalam konteks kalau dia menggunakan teknologi yang diinkubasi. Ya, sedangkan Oh, kalau bisnisnya saja itu ya. ada yang di depan dermaga. Tapi sekarang sudah menyatu. Jadi mereka sudah menyatu antara aktiviti di Teknopark dan aktiviti di inkubator bisnis. Itu saya kira sudah Oh, jadi udah sudah diintegrasikan ya? ya sudah diintegrasikan. Ya, dulu sempat kita coba linkkan agar keterkaitan pada waktu IPB melakukan inkubasi wirausaha baru, maka kita sodorkan teknologi IPB agar itu Oh. menjadi pertimbangan mereka untuk itu. Ya, ini menarik bicara mengenai inovasi ya, paten dan lain-lain sebagainya. Selama ini seperti ada gap ya, di satu sisi perusahaan kita banyak, industri kita banyak, tetapi di lain pihak kalau melihat penyerapan teknologi yang dihasilkan perguruan tinggi itu relatif sangat rendah. Itu sebetulnya tantangannya di mana ya, gap-nya di mana? Sehingga tidak seperti nyambung itu apa yang dibutuhkan dengan apa yang dihasilkan oleh perguruan tinggi. Ya, tantangannya sebenarnya bagaimana kita bisa tapping the needs ya. Jadi Oh, baik. artinya apa sih yang sebenarnya dibutuhkan oleh industri? Satu. Yang kedua, memang industri sendiri juga punya R&D, sehingga dia Oh, relatif mungkin ya menarik juga perguruan tinggi. Kemudian ada juga industri yang tidak quote and quote kurang fair ya. Artinya daripada saya nanti harus membayar royalti segala macam, lebih baik saya rekrut saja penelitinya mahasiswa yang oh begitu. itu. Jadi Ya, direkrut ya. saja menjadi karyawan dari perusahaan itu kan udah terbawa itu. Ya. Ya. Kalau misalnya inovasi IPB itu belum sempat dipatenkan. Kalau sudah dipatenkan kita aman itu. Tetapi kalau belum sempat dipatenkan maka knowledge atau rahasia dari produk tadi itu sudah kan yang tahu kan penelitinya. Nah, kalau penelitinya menjadi karyawan perusahaan itu tentu dia akan bisa mengembangkan mungkin yang mirip atau bahkan lebih baik dari itu. Ini yang juga menjadi tantangan kita. Tetapi yang paling penting itu memang tadi kita tahu apa sih yang diperlukan. Saya bisa kasih contoh dulu waktu saya masih wakil rektor ya. Tahun-tahun sekitar 2009 atau 10, saya lupa waktu itu, dengan satu perusahaan otomotif ya. Perusahaan otomotif, kemudian saya ceritakan bahwa di IPB itu ada inovasi untuk memanfaatkan limbah serasah dan plastik yang kemudian dikompres, dimolding, bisa dipakai untuk dashboard mobil, bisa untuk pegangan pintu mobil dan sebagainya. Oh, bahan bakunya apa? Kemudian itu bagus sekali ya. Ya itu bagus sekali kata teman dari perusahaan itu. Tapi bagaimana bisa memproduksi dalam jumlah besar? Karena setiap 2 menit kami menghasilkan 1 mobil. Anda bisa hitung berapa banyak serasah, limbah plastik, segala macam harus tersedia supaya kita bisa memproduksi moldingnya dengan jumlah yang memadai. Jadi tantangannya itu antara tadi tantangannya di sana. Jadi kadang-kadang mungkin secara
scientific, oh ya betul, bagus. Tetapi begitu kita tantang untuk mass production, baru kita berpikir, iya dari mana saya dapat bahan bakunya. Jadi itu hal yang apa namanya juga menjadi perhatian pada waktu tadi melakukan inkubasi teknologi tadi. Oh ya, jadi menarik sekali ya. Artinya ketika teknologi bicara pada tataran praktis di industri itu nggak selalu match ya. Artinya teknologinya sudah ada dan diminati. Betul, tapi dengan kondisi apa namanya best practice yang sekarang tidak memungkinkan gitu ya. Oh ya, menarik juga ya. Jadi mungkin itu salah satu tantangan ya bagi kita. Artinya berhasil di level laboratorium, tapi begitu di bisnis practice terjadi banyak hambatan. Apa namanya? Padahal sebetulnya teknologinya ada di sana ya. Ya, secara proses kita sudah tahu. Tapi begitu ditanya untuk mass production kan orang bertanya dari mana sih bisa dapat bahan baku itu. Ya, begitu mass production memang bukan kompetensinya perguruan tinggi. Bukan perguruan tinggi, ya artinya bagaimana perguruan tinggi itu pada waktu tataran TRL-nya sudah 6, 7, 8 itu harus sudah mulai berpikir bagaimana kalau menjadi apa namanya real production, dia harus berpikir ke sana. Ya, jadi itu mungkin ide membuat sebuah perguruan tinggi memiliki satu industri yang menjalankan 1, 2, 3 inovasinya dari mulai level laboratorium sampai ke level mass production. Mungkin itu yang menarik kalau ada sebuah contoh. Nah, Prof. Anas ini kan cukup lama ya, ini menarik pendidikannya, satu di negara maju di daerah Asia, satu lagi di Inggris. Nah, kira-kira seperti apa konteks penyerapan teknologi di sana oleh corporate atau oleh industri ini? Apa sama yang kejadiannya seperti di kita? Ya, memang kalau di negara maju ya, contoh di Jepang itu banyak riset itu memang kerjasama industri. Oh, jadi, sejak awal. Produknya memang produk yang diperlukan oleh industri. Jadi riset-riset di perguruan tinggi itu banyak yang memang kerjasama industri. Sama juga dengan di tempat saya sekolah di Inggris, yang penelitian yang saya kerjakan itu juga kerjasama dengan industri juga. Jadi untuk menghasilkan nantinya produk, apakah itu bentuknya inokulum atau mikroba-mikroba yang potensial untuk mengatasi pencemaran seperti itu. Jadi umumnya memang mereka lebih banyak itu riset-riset itu memang sudah jelas ada kaitannya dengan industri. Karena itu memang saya di Pasca Sarjana IPB juga mencoba mendorong riset pasca sarjana itu, kalau di istilah kami itu riset for impact. Jadi bukan riset untuk menghasilkan publikasi disertasi, tapi memang riset tadi menghasilkan impact yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Jadi bisa dia bentuknya cohort. Jadi riset itu berantai ya. Jadi bisa mungkin baru selesai 5 tahun, baru kemudian kita bisa rilis ke masyarakat tentang sebuah kelembagaan baru misalnya, atau sebuah produk, atau sebuah teknologi, itu mungkin memerlukan cohort, beberapa series. Bisa basis lokasi, bisa basis produk, bahan baku, ya, resource, natural resources. Bisa juga riset tadi yang sifatnya transdisiplin. Jadi tidak hanya riset oleh akademisi, tapi memang riset yang melibatkan non-academician. Jadi langsung dengan masyarakat. Sehingga nanti risetnya tadi memang bersama masyarakat. Misalnya bagaimana kita bisa memperbaiki. Jadi sejak awal sudah disetting seperti itu ya? Ya, sudah disetting di situ. Nah, data kita bisa harvest juga di situ, tetapi juga produknya juga masyarakat juga bisa kemudian memberikan knowledge juga tentang irigasi, tentang hal yang lain dan sebagainya, sehingga itu riset dari pasca sarjana tadi menjadi lebih bermakna, gitu ya, bukan hanya mengejar publikasi di Q1, Q2 dan seterusnya, tetapi ada sesuatu yang kemudian juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Jadi kami arahnya ke tadi riset for impact tadi, jadi riset untuk menghasilkan sesuatu yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Apa kira-kira hambatannya perilaku industri di dalam konteks inovasi tadi itu
berbeda sekali dengan industri yang ada di kita. Padahal sebagian besar industri kita juga pemain global gitu. Ya, karena kita lebih banyak kan cabang internasional ya. Jadi Oh, ya, beberapa ya. industri kita kan memang tidak berbasis kepada R&D kita. R&D-nya ada Ya. di headquarter-nya mereka. Di tempat lain ya. Sehingga kita lebih kepada kenapa ada di kita karena lebih dekat pasar misalnya. Atau di kita karena lebih dekat bahan baku misalnya. Tetapi R&D-nya ada di headquarter sana gitu. Jadi mereka memiliki R&D yang kuat. Ya. Gitu. Terpusat ya R&D-nya. Ya, beberapa industri yang memang lokal, saya kira itu perlu didorong agar lebih dekat dengan perguruan tinggi ya. Untuk kita juga harus lebih terbuka dengan mereka. Baik, alhamdulillah ini tidak terasa 30 menit perbincangan ini semakin menarik. Saya seperti jadi mahasiswa lagi nih, mendapatkan pencerahan Pak Dekan ya. Nah, terakhir nih Pak Dekan, apa nih kira kiat-kiatnya terutama untuk industri yang menengah ke bawah nih, agar mereka tetap survive dalam kondisi apapun. Jadi apa yang harus mereka persiapkan kira-kira? Ya, kalau tentu dari sisi pengusahanya ya tadi inovasi tadi itu yang memang Inovasi dia ya. harus selalu update ya. Tidak bisa berbasis kepada yang lalu. Jadi ini tataran baru berarti dia harus berpikir sesuatu yang baru. Selalu Jadi berinovasi ya. Ya, apakah inovasinya itu berupa jenis produknya atau sistem pemasarannya atau yang lain dalam konteks itu agar dia kemudian jadi tidak selalu harus produk efisiensi. Ya, tidak selalu produk, bisa cara delivery-nya ya. Bisa juga termasuk mungkin dalam konteks mungkin ya. efisiensi tenaga kerjanya dan sebagainya. Tetapi tentu enabler dari pemerintah sangat diperlukan. Misalnya relaksasi dalam konteks finansial, kan ini kan ada tekanan yang cukup berat, tentu akan memerlukan dukungan-dukungan itu ya. Dan perguruan tinggi saya kira saatnya untuk kita merangkul mereka ya. Jadi mungkin melalui LPPM-nya itu bisa mulai mendetek, bisa mulai dari sekitar kampus dan sebagainya. Kemudian apa yang bisa kita bantu mereka, apakah bantu pemasarannya, apakah bantu teknologinya, atau bantu yang lainnya dalam konteks membantu industri kecil dan menengah tadi. Saya kira itu kuncinya. Ya, terima kasih Pak Dekan. Saya penting. Ya, luar biasa. Betul, selama ini memang kita sering mengartikan inovasi dalam tanda petik equal dengan produk. Nah, tapi dari penjelasan tadi jelas sekali ya bahwa para industri kecil ini menengah ke bawah jangan hanya berpikir mengenai produk, tapi di area semua fungsi manajemen ya, di production, di marketing, bahkan juga mungkin di keuangan, sampai kepada di distribution ya. Tapi kan ini perlu disosialisasikan banyak kepada mereka sehingga mereka akan kalau berpikir ke semuanya, maka inovasi itu bukan hanya didekati dari tadi ya, penguasaan teknologi, tapi termasuk prosesnya. Terima kasih sekali Pak Dekan, Prof. Dr. Insinyur Anas Miftahul atas bincang-bincangnya yang luar biasa. Alhamdulillah. Terima kasih atas waktunya yang sangat berharga ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan dan keberkahan kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Dekan ya. Alhamdulillah.